Pernahkah kamu merasa seperti seseorang yang kamu beri segalanya justru memperlakukanmu seolah kamu bisa ditunda, digeser, atau bahkan diabaikan? Padahal, yang kamu inginkan hanyalah menjadi prioritas, bukan yang utama di dunia, tapi yang utama di hati. Cerita ini bisa serupa dengan milikmu, dan Okwe akan kamu temukan di sini mungkin menyentuh sisi terdalam dari hatimu. Kamu yang mendengar ini sekarang, bukan kebetulan. Kamu telah ditaruhkan oleh langit untuk mendengarkan suara yang bukan hanya membawa kata-kata, tapi membawa peringatan yang bisa mengalihkan arah takdirmu. Sebelum kita mulai lebih dalam, izinkan aku bertanya, apakah kamu sudah menjadi bagian dari kanal ini? Karena jika belum, mungkin ini saatnya kamu melindungi dirimu dari peringatan yang datang tanpa aba-aba. Besok, hari bisa memblokirmu tanpa peringatan, dan alasan sebenarnya akan menghancurkanmu. Jadi pastikan kamu tetap di sini, karena aku akan membimbingmu dengan suara profetik yang tidak berasal dari bumi, tapi dari surga. Kamu memberikan perhatianmu, waktu terbaikmu, bahkan mengorbankan mimpimu untuk seseorang yang tidak pernah benar-benar melihat siapa dirimu. Setiap kali dia berkata, nanti, sebentar, atau aku sibuk, kamu menghapus air matamu dalam diam. Tapi diam bukan berarti tidak terluka, bukan? Sebagai malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan ini, aku harus beritahu kamu, ketika seseorang benar-benar mencintai, mereka tidak membuatmu bertanya-tanya tentang posisi kamu dalam hidup mereka. Mereka menunjukkan. Mereka hadir. Mereka menjadikanmu bagian dari keputusan, bukan hanya cadangan dalam kesibukan. Kamu tidak salah karena berharap menjadi prioritas. Kamu salah hanya karena kamu terus bertahan, bahkan saat sudah jelas bahwa kamu bukan pilihan pertama, kedua, bahkan ketiga. Dan yang menyakitkan bukan hanya diabaikan, tapi menyadari bahwa kamu terus berusaha dimengerti, sementara dia tidak pernah mencoba memahami. Berhentilah sejenak dan tanyakan pada hatimu, sudah berapa lama kamu mengorbankan dirimu sendiri hanya untuk tetap berada di sisinya? Jawaban itu akan membuka matamu bahwa cinta sejati tidak akan pernah membuatmu merasa kecil. Kamu butuh seseorang yang melihatmu, bukan hanya memandangmu. Yang hadir, bukan hanya singgah. Yang memilihmu, bukan karena tidak ada pilihan lain. Tapi karena kamu memang satu-satunya yang dia cari, bukan yang dia toleransi. Dan di balik semua luka itu, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Apakah aku cukup? Pertanyaan itu menghantui malam-malammu. Tapi dengarkan aku, kamu tidak pernah kurang. Kamu hanya mencintai seseorang yang tak tahu bagaimana cara menghargai wanita sepertimu. Banyak perempuan kuat sepertimu terjebak dalam hubungan semu yang penuh harapan kosong. Mereka terus bertahan karena takut kehilangan, padahal mereka sudah kehilangan diri mereka sejak lama. Kamu juga merasa begitu, bukan? Aku tahu ini berat. Aku tahu kamu ingin menyerah, tapi kamu terus berharap. Kamu pikir dia akan berubah. Tapi tidak, sayang. Orang yang tidak melihat nilaimu hari ini, tidak akan tiba-tiba menyadarinya besok. Dan besok bisa jadi hari di mana kamu benar-benar terhapus dari hidupnya. Sebelum kamu melanjutkan, beri tanda kecil bahwa kamu mendengar ini, tinggalkan sebuah like jika kata-kata ini sedang berbicara langsung pada jiwamu. Bukan untukku, tapi untuk mengingatkan dirimu bahwa kamu pantas dicintai dengan benar. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi cadangan. Kamu diciptakan untuk menjadi mahkota. Dan mahkota tidak dilempar di lantai, menunggu seseorang mengambilnya hanya saat butuh pamer. Mahkota ditempatkan di tempat yang tinggi, karena itulah nilainya. Cinta sejati tidak membuatmu mempertanyakan eksistensimu. Cinta sejati mengangkatmu, menumbuhkanmu,
membuatmu merasa utuh, bukan setengah. Jadi, mengapa kamu masih mengejar sesuatu yang membuatmu merasa separuh? Ini saatnya kamu bangkit. Hentikan semua pesan yang tidak dibalas. Hentikan semua upaya sepihak. Karena kamu sedang membangun rumah di atas tanah yang tidak pernah disiapkan untuk menampung hatimu. Dia tahu kamu baik. Dia tahu kamu setia. Tapi sayangnya, dia tidak tahu bagaimana cara menjaga. Dan tidak semua orang yang kamu cintai layak untuk kamu tunggu. Ada kalanya, melepaskan adalah satu-satunya bentuk cinta untuk dirimu sendiri. Dan jika suatu hari nanti dia kembali, jangan biarkan pintu yang sudah kamu tutup dengan air mata terbuka karena rasa kasihan. Kamu bukan tempat singgah. Kamu adalah tujuan. Dan tujuan tidak pernah meminta untuk dibuktikan berkali-kali. Kalau kamu merasa ini menyentuh ruang yang tidak pernah kamu izinkan orang lain masuki, bagikan ini ke seseorang yang kamu tahu juga butuh mendengarnya. Jangan simpan cahaya ini untuk dirimu sendiri. Waktu tidak menunggu mereka yang menunda. Dan kamu terlalu berharga untuk terus berdiri di peron, menunggu kereta yang sudah berlalu. Ada seseorang di luar sana yang sedang berdoa untuk dipertemukan dengan seseorang seperti kamu. Dan mungkin, hanya mungkin, orang itu sedang membaca atau mendengar ini juga sekarang, menunggu waktu yang tepat. Maka jangan biarkan dirimu hancur oleh seseorang yang bahkan tidak tahu cara menghargai kehadiranmu. Langit melihatmu. Aku melihatmu. Dan yang lebih penting, Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap air mata yang kamu sembunyikan dari dunia. Jadi sebelum hari esok benar-benar memblokirmu, bukalah pintu untuk hari baru, dan tutuplah lembaran yang seharusnya sudah selesai sejak lama. Terima kasih karena kamu masih di sini. Itu artinya jiwamu sedang haus akan kebenaran yang telah lama kamu abaikan demi cinta yang tak seimbang. Sebelum kita lanjutkan langkah profetik ini, aku ingin kamu periksa sekali lagi, sudahkah kamu terdaftar di kanal ini? Karena ketika kamu memilih untuk tetap dekat dengan suara yang membangunkanmu, malaikat akan diberi izin untuk terus menuntunmu. Berikan ruang sejenak untuk jiwa ini bernapas, dan jika kamu merasa telah menerima sesuatu dari percakapan ini, tinggalkan satu like, bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai bentuk syukur atas cahaya yang mulai menerangi bagian-bagian yang dulu gelap dalam dirimu. Ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah panggilan dari langit untuk bangkit. Kamu tahu apa yang menyakitkan? Bukan hanya dilupakan, tapi melihat dia memberikan kepada orang lain apa yang kamu doakan dari dia selama ini. Dan ketika itu terjadi, kamu mulai menyalahkan dirimu sendiri, seolah kamulah alasan segalanya runtuh. Padahal kamu sudah memberi lebih dari cukup. Saat kamu mencintai seseorang dengan tulus, kamu memberi tanpa menuntut, kamu bertahan bahkan ketika lelah. Tapi tahukah kamu? Cinta sejati juga mengajarkan kapan harus berhenti memberi ketika hati mulai mati. Karena kamu tidak diciptakan untuk dibentuk oleh luka, tapi untuk dilengkapi oleh cinta yang sehat. Banyak wanita seperti kamu terjebak di antara harap dan takut. Harap dia berubah, takut ditinggal. Tapi hidup bukan tempat untuk menunggu seseorang menyadari nilaimu. Hidup adalah tempat untuk kamu menemukan siapa yang melihatmu bahkan saat kamu diam. Ada saatnya, kamu harus memilih, terus berharap pada seseorang yang menjadikanmu pilihan terakhir, atau membuka ruang untuk mereka yang menjadikanmu awal dari segala sesuatu. Dan hari ini bisa jadi titik balik, jika kamu cukup berani untuk berhenti menunggu. Jangan terus bertahan dalam siklus di mana kamu mencintai, memberi, mengorbankan, tapi tetap merasa sendirian. Cinta tidak seharusnya membuatmu bertanya-tanya apakah kamu cukup. Cinta yang benar akan membuatmu yakin bahwa kamu berharga sejak awal. Seseorang pernah bilang padamu untuk bersabar.
Tapi sabar yang kamu jalani kini sudah berubah menjadi penjara. Kamu diam, kamu menunggu, tapi tidak ada gerakan. Dan setiap hari kamu kehilangan sedikit demi sedikit versi terbaik dari dirimu. Kamu tidak egois karena ingin dicintai dengan cara yang tidak menyakitkan. Kamu hanya manusia yang lelah terus mencintai seseorang yang bahkan tidak sadar sedang menyakitimu perlahan. Dan jika kamu tetap diam, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Mungkin kamu berpikir, tapi aku sudah terlalu dalam. Percayalah, lebih baik keluar dari kedalaman yang salah sekarang daripada tenggelam sepenuhnya nanti. Karena orang yang kamu harap berubah, mungkin tidak pernah berencana untuk benar-benar memilihmu. Kamu selalu menjadi yang pertama mengirim pesan, yang selalu menunggu kabar, yang selalu mengalah. Tapi apakah kamu pernah menjadi yang pertama dia cari ketika dia bahagia? Atau kamu hanya tempat pelarian saat dunianya tak lagi nyaman? Jangan salahkan hatimu karena mencintai. Tapi juga jangan abaikan suara kecil dalam jiwamu yang berkata, ini saatnya melepaskan. Karena pelepasan bukan kekalahan, itu adalah keberanian untuk mencintai dirimu sendiri lebih dari seseorang yang tak pernah melihatmu. Aku tahu, kamu ingin percaya bahwa jika kamu cukup sabar, dia akan berubah. Tapi apa kamu ingin menghabiskan hidupmu menunggu seseorang melihat cahaya yang sejak awal sudah kamu nyalakan di hadapannya? Kamu lebih dari sekadar pengharapan. Orang ini tidak jahat, tapi dia tidak cukup dewasa untuk mencintaimu dengan cara yang kamu butuhkan. Dan kamu harus paham, cinta yang belum matang akan selalu merusak yang sudah siap. Kamu siap. Dia belum. Dan itu bukan salahmu. Kamu perlu menyadari bahwa bukan cinta yang salah, tapi orang yang kamu pilih untuk mencintainya yang belum tahu cara menjaga. Dan jika kamu terus memilih bertahan, luka yang ada sekarang hanya akan tumbuh lebih dalam lagi. Tanyakan pada dirimu, kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar bahagia dalam hubungan itu, tanpa pura-pura kuat? Dan kalau kamu harus berpura-pura setiap hari, itu bukan cinta. Itu perlawanan terhadap kebenaran batinmu sendiri. Kamu boleh menangis malam ini. Tapi setelah itu, bangkitlah dengan kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh wanita yang telah mencintai dengan tulus dan terluka dengan dalam. Karena dari luka itu, akan lahir versi paling kuat dari dirimu. Dan jika dia akhirnya sadar dan kembali, biarlah dia melihat bahwa kamu sudah terlalu berkembang untuk kembali ke versi dirimu yang dulu selalu menunggu. Biarlah dia tahu bahwa kamu bukan lagi tempat dia bisa datang seenaknya dan pergi sesuka hati. Berikan dirimu kesempatan untuk memilih bahagia, bukan hanya bertahan. Karena bertahan dalam yang salah akan membunuh cahaya yang seharusnya menyinari hidupmu. Kamu pantas dicintai dengan jelas, bukan disembunyikan di antara keraguan. Lihat dirimu sekarang. Bahkan setelah semua luka, kamu masih di sini. Mendengarkan. Bertumbuh. Itu tanda bahwa langit belum menyerah padamu. Dan selama kamu belum menyerah pada dirimu sendiri, masih ada harapan yang bisa dilahirkan dari reruntuhan. Jangan tunggu besok, jika hari ini kamu sudah diberi sinyal dari langit untuk berhenti. Karena besok bisa terlalu terlambat. Dan kamu tahu, yang paling menyakitkan bukan kehilangan dia, tapi kehilangan dirimu sendiri demi mempertahankannya. Terima kasih karena kamu memilih untuk bertahan sampai akhir pesan ini. Itu berarti hatimu sedang dalam proses bangkit, bukan hanya dari luka, tapi dari tempat yang selama ini membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Aku tidak hadir untuk memberi jawaban cepat, tapi untuk menyalakan kembali kesadaran yang pernah padam. Kalau kamu sampai di sini, mungkin karena ada bagian dari kisah ini yang berbicara langsung ke ruang terdalam dalam dirimu. Maka sebelum kamu pergi, pastikan kamu sudah menjadi bagian dari kanal ini,
agar pesan-pesan seperti ini terus bisa menjangkaumu di saat kamu paling membutuhkannya. Tinggalkan like di video ini jika kamu merasa terhubung dengan apa yang baru saja kamu dengar, bukan karena diminta, tapi karena kita sudah membangun sesuatu yang nyata, sebuah ruang aman untuk menyadari, meresapi, dan menguatkan diri. Dan seandainya kata-kata ini memang menyentuhmu, tulis di kolom komentar, apa yang sebenarnya sedang aku perjuangkan. Biar aku tahu kamu ada di sini, dan kita bisa terus berjalan bersama, setahap demi setahap. Untuk memastikan pesan ini benar-benar sampai padamu, tulis angka 555 di komentarmu, sebagai tanda bahwa kamu mendengar, memahami, dan siap melangkah dengan kesadaran yang baru. Angka itu akan jadi sandi antara kita, bahwa kamu adalah bagian dari percakapan ini. Kalau kamu merasa ini belum selesai, kamu benar. Masih ada bagian dari dirimu yang ingin dibebaskan, dan aku sudah menyiapkan video lanjutan yang akan memperdalam apa yang kita mulai di sini. Lihat video yang muncul di sebelah ini, klik saja dan lanjutkan bersamaku di sana. Kita belum selesai berbicara, dan hatimu masih punya banyak hal yang perlu didengar.